Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini perkenalkan saya Handoko Suma Pratama ingin menjelaskan bagaimana cara Visual Studio terhubung dengan database, yaitu database Oracle. Di sini saya Handoko Suma Pratama mengerjakan tugas visual pemrograman. Pertama-tama buka dulu Visual Studio-nya, lalu buatlah form atau tool-tools yang kita ingin buat. Contoh di sini saya membuat ada name, text box, dan juga list view. Nah, di sini juga terdapat 3 buah button, yaitu button 1, button 2, dan button 3, simpan, keluar, lihat data. Yang dimana nantinya disimpan data ini akan menyimpan data-data yang kita masukkan atau inputkan dari NIM, nama, jenis kelamin, jurusan, nilai Fisprok, masuk ke dalam database dan juga masuk ke dalam daftar list view ini. Baiklah. Untuk itu, sebelum kita mulai, kita perlu menambahkan sebuah kayak framework untuk menghubungkan Visual Studio ini ke Oracle. Ya, dengan cara kita klik ini, add reference, kemudian kita klik browse. Nah, di sini kita mencari di mana framework untuk terhubung ke Oracle-nya. Untuk Visual Studio sendiri menggunakan framework ODPNet. Nah, ini dia. ODPNet, kemudian yang bin, manager common. Nah, ini dia Oracle Manager Data Access dan DLL. Kita add, kemudian ini udah ya, kita oke. Nah, jika sudah seperti itu, bisa dilihat bahwa Oracle Manager Data Access sudah tersimpan di dalam list reference. Oke. Baiklah, kita buat double klik simpan. Di sini masih button klik 2 ya. Tapi sebelum itu kita buat terlebih dahulu importnya ya. Jadi biar nanti si Oracle Manager Data Access itu terbaca. Oracle Manager Data Access yaitu client. Kemudian kita buat juga import Oracle Manage Access types. Nah, kemudian kita buat untuk menghubungkan Visual Studio ke dalam database kita. Di sini saya belum membuat sebuah table atau database untuk terhubung nantinya nih mau disimpan di mana dalam tabelnya gitu. Oke, untuk itu kita bikin terlebih dahulu sambungannya ya. Dim sambung, kita buat nama variabelnya sambung itu string. Kita buat ini data source sama dengan localhost 1521. Ini menyesuaikan dengan akun yang ada. Kemudian user ID sama dengan sistem. Kemudian password sama dengan, di sini saya menggunakan password Handoko Suma 25. Oke. Kemudian kita juga buat namanya dim variabel koneksi as new Oracle connection. Nah, ini dia dalam kurung sambung. Nah, setelah itu kita buat di form 1 load. Oh iya, sebelum itu kita buat terlebih dahulu database. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Saya di sini ingin membuat namanya table mahasiswa untuk menyimpan nantinya inputan saya yang di Oracle, yang di Visual Studio.
Baik. Di sini kita cek apakah ada tabelnya. Oh, sorry. Let's play. Dilihat di sini kita masih belum punya. Untuk itu kita buat terlebih dahulu, yaitu create table mahasiswa NIM sebagai primary key, nama, kelamin, jurusan dan nilai. Kita buat. Nah, sudah terbuat. Kita cek apakah ada datanya. Belum ada ya, karena kita masih belum menginputkan sesuatu di ke dalam database. Oke. Pertama-tama kita buat list view-nya dulu ya. List view-nya di sini kita beri nama NIM, nama, kemudian jenis kelamin, jurusan, dan nilai Vstroke. Contohnya seperti itu. Oke, baik. Untuk itu kita pertama bikin list view. List view ini menyesuaikan dengan yang ada di sini ya. Nama di sini list view. Oke. List view titik grid lines sama dengan true. Kemudian list view titik view sama dengan view details. Kemudian list view kita beri nama yang tadi saya buat ya. List view titik full row select sama dengan true. List view titik columns titik add. Kita add di sini kita beri nama NIM. Kemudian di sini 90 panjangnya. Kemudian list view titik column titik add. Di sininya nama di sini panjangnya 90 aja. 130 karena nama ya panjang jadinya ya. Kemudian list view dot column add jenis kelamin di sininya panjangnya 100. Kemudian list view column dot add jurusan 100. List view dot column dot add nilainya 100. Oke. Kemudian kita cek ya apakah udah berhasil. Nah, ini terlihat ya, ada nama, NIM. Oh iya, kita belum jurusan. Terus kita geser. Oh, ada tuh nilai ya. Ada nilai. Baik, apa kita perlebar aja ya? Kita perlebar kali ya. Kita perlebar ke arah sini. Nah, kita lock kembali, lock control. Kemudian kita buat yang untuk melakukan simpan di button 1 klik 2. Handles button 1 klik saat klik. Oke. Untuk ini saya menggunakan array mahasiswa. Contohnya seperti ini. Kemudian ini maksudnya apa? Di sini 5 kolom 5 baris. Kurang lebih ini untuk batas nanti kita melakukan input data ke dalam list view, dan 5 ini buat memasukkan jumlah data yang total di sini, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5.
seperti itu. Dim cmd as new Oracle command. Kemudian kita buat kok ada yang salah dari Oracle command. Kemudian saya ingin menginisialisasi kalau misalkan ini belum terbaca, maka akan muncul pesan mohon diisikan terlebih dahulu. Contoh di sini if yang kasih jarak terlebih dahulu. If name, oh ya, saya di sini udah belum dikasih nama textbox 1, textbox 2. Oke, kita beri nama terlebih dahulu ya. Name txt. Nama txt. Ini jurusan CMD. Di sini kita jurusan belum memberi items ya. Kita beri items yaitu laki-laki dan perempuan. Oke. Jurusan, kemudian ini bukan jurusan, ini kelamin jurusan daftar dengan ini nilai txt. Baik, lanjut. Oke, if name text sama dengan ini dan or nama txt sama dengan ini or name jurusan txt sama dengan or name text sama dengan or nilai sama dengan teks. Kita ada salah. Ya, kita belum dikasih n ya. N. Kita beri muncul pesan yaitu mohon isikan data dengan benar. Kemudian kita beri else. Jika ini terisi semua, maka masuk if lagi if list item count, kita beri batas ya sampai hanya kurang dari 6. Kemudian dim list item sama dengan list view dot items dot add sama dengan name text. Kemudian list item titik sub item titik add nama text dot text. Kemudian kita berikuti sama nama apalagi itu kelamin dot text list sub item dot add. Kita copy aja kali ya biar nggak capek. Jurusan txt. Oke. Nilai txt. Kemudian di sini kita beri lagi data
Nah, kita masukin ke dalam array-nya. Nah, di sini kita hitung dulu list view-nya, list view 1 dot items dot count kurangi 1. Nah, ini masuk ke dalam array 0. Nah, ini kita copy aja terlebih dahulu. Nah, ini name dot text, kemudian di sini 1 array nilainya nama dot text, kemudian kelamin dot text, jurusan dot text, 4 nilai dot text. Oke. Else MSG block akan muncul bila ini lebih dari 5, maka akan muncul pesan data sudah full, Pak Bos. Contohnya seperti itu. Oke, lanjut ke kita buat tray ya, tray case. Nah, sudah terbentuk. Kita bikin koneksinya itu open. Jangan lupa ditutup juga koneksi .close. Nah, di sini kita isikan yaitu parameter syntax connection. Di CMD ini ya Oracle Command, yaitu perintah sintaknya Oracle. Ini koneksinya kemana? Koneksi ya, koneksi. Kemudian cmd dot command text sama dengan kita sesuaiin kita ingin menginsert data yang kita inputkan itu ke dalam table mahasiswa. Berarti di sini kita bahasa sintaknya Oracle itu insert into mahasiswa, yaitu ada name, kemudian nama, juga kelamin dan jurusan. Oke, jurusan, kemudian nilai values, kita name, kemudian sesuaikan ya nama, kemudian kelamin, jurusan, nilai. Nah, setelah itu kita beri cmd.comment type tipenya comment main tipe comment tipenya .text. Nah, kemudian kita bikin parameter yaitu cmd.parameter add itu new Oracle parameter dalam kurung lagi ini yaitu name the text. Buat kembali seperti ini, kita copy saja, kita hapus biar nah, di sini kita beri nama nama .text. Nah, di sini kita juga kasih nama kemudian kelamin .text, kemudian jurusan, biar rapi ya, kita semuanya caps lock semua, jurusan
dot text, kemudian nilai 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 dot text. Oke, setelah itu kita execute yang semua ini dengan cara cmd dot execute non query. Kemudian kita beri pesan bahwa kalau ini tuh sudah masuk ke dalam database, yaitu dengan cara data berhasil masuk Pak Bos. Oke, ini sudah. Nah, kita beri pesan error bila ini tidak masuk ke dalam database, yaitu data tidak berhasil masuk Pak Bos. Oke, setelah itu kita coba ya. Kita coba apakah ini berhasil. Oke, ini sudah sesuai ya. Contoh di sini kita masukkan nama saya Ando Pratama, jenis kelamin laki-laki, jurusan TIK, nilai Pespro insyaallah 100. Amin. Kita simpan. Data berhasil masuk Pak Bos. Nah, di sini terlihat ada NIM Ando Kusuma Pratama, laki-laki, TIK 907 pasal 1 015. Oke, kita cek apakah data tersebut ada di dalam database. Kita cek. Alhamdulillahnya ada, yaitu 1907 pasal 1 015. Berarti sesuai. Oke, kita coba kembali lagi. Contoh 11015 Oke. Kita coba lagi. Simpan tes atau Dendi. TIK nilainya 100, simpan. Oke, data masuk Bos. Oke, sudah masuk ya ke dalam database. Baik, kita buat kembali lagi untuk keluarnya. Untuk keluarnya, double klik. Di sini kita buat dim message sama dengan MSG box. Apakah Anda yakin ingin keluar? Nah, di sini kita bikin VB yes, no, if message sama dengan VB yes, then application dot exit. Oke, kita coba keluar. Yes, oke, keluar ya. Oke, kita buat yang lihat data. Sekarang kita buat lihat data. Nah, lihat data ini kita buat ke form baru ya. Kita buat form baru, yaitu kita buat form baru, add form. Kemudian ini button. Kita lihat di sininya kasih namanya cari. Kita copy aja kali ya. Copy di sini. Oke. Kita copy di sini. Kita kontrolnya kita ini dulu.
kemudian nim, kita copy lagi. Aduh, ini masih di lock ya. Nim, cari, ini kayaknya kurang pas ya, kita copy aja deh yang di sini. Oke. Cari, tampilkan semua, tampilkan. Oke, kita cari. Di sini kita pakai data grid. Cari data grid view ya. Kita menggunakan data grid view. Sini kita perlebar. Contohnya seperti ini. Nah, sama dengan yang sebelumnya, kita buat import terlebih dahulu, yaitu import Oracle manage data access client sama import Oracle manage data access type. Kemudian kita buat sama tadi, yaitu dim sambung atau koneksi bebas sambung as3 sama dengan, mungkin kita copy paste saja dari yang di sini. Kita copy paste saja, pastekan. Nah, kemudian di sini di button 1 yaitu cari, itu kita bikin namanya sebuah perintah untuk mencari data yang sudah kita inputkan gitu, dengan indikatornya nim sebagai patokan pencariannya. Oke, di sini kita buat dim cmd as new Oracle command. Oke. Kemudian kita bikin dim ds as new dataset, kemudian dim da as new Oracle data adapter, kemudian dim cd new Oracle command builder. Oke, kita mulai try lagi. Oke, di sini kita bikin kita bikin lagi ya, if sorry, ini kita belum namain, sudah dinamain teksnya name. Oh, sudah. If name dot text sama dengan then mohon masukkan name dengan benar. Oke, else koneksi dot open cmd dot connection sama dengan koneksi, kemudian cmd dot type
text command text sama dengan select name, nama, nilai from mahasiswa, where name adalah name text. Oke, cmd.command tipenya command tipe.text. Oke, ini kita buat DA sama dengan new Oracle data adapter sama dengan cmd, cb sama dengan new Oracle command builder. Kita build yang di sini, kemudian di sini ds adalah dataset, new dataset. Nah, kemudian da.fill itu ds, kemudian da melakukan update terhadap data yang ini yang masuk, terus di sini ds titik tables ada no. Lalu kita bikin data grid. Oke, saya lupa ini udah diberi nama data grid view 1. Kita copy aja data grid view 1 titik data source sama dengan ds titik tables no. Kemudian di sini kita jangan lupa beri koneksi close. Oke, kita catch bila misalkan tidak bisa data tidak bisa diambil. Baik, kita coba Oke, kita lihat data. Oh iya, kita belum men-show-kan ya di form satunya ini data, maka ini form 2 titik show. Oke, buat data. Nah, di sini kita coba mencari name yang saya sudah masukkan, itu name saya, cari. Data tidak bisa diambil. Oke, kita lihat permasalahannya. Oke, kita lihat apa yang salah ya. Lihat data 19. Sudah. Jadi tadi permasalahannya apa ya? Mungkin perlu di reload kali ya. Oke, ini yang untuk mencari ya. Tadi mungkin perlu di reload karena tadi nggak ada yang saya ubah masalahnya. Oke, lanjut ke step tampilkan. Di form 2 ini kita bisa kecilkan ya. Nah, seperti ini. Baik, di sini pun sama ya. Kita copy paste aja ya di sini. Hanya saja yang berbeda itu ditampilkan ini. Hanya saja yang berbeda di sininya saja. From mahasiswa. Nah,
Oke, salah di sini. Kita lihat koneksi, ini koneksi. Ini koneksi. Oke, kita coba. Ini udah bener kan koneksi. Ya, kita cek store. Lihat data, tampilkan semua. Masukkan nama. Oh iya. Oke, lanjut. Oh iya, ini ya. Kita berarti nggak usah menggunakan else if. If-nya kita hapus. Kemudian di sini juga kita hapus. Nah, sudah jadi seperti ini saja. Masih ada error. Oh, enggak ada error. Kita tampilkan semua. Tunggu, ini sepertinya masih ada yang salah. Saya salah masukin koneksi. Di sini kita hapus. Oke, sudah tidak ada. Tampilkan semua. Oke, jadi seperti ini ya. Bila saya ingin memasukkan 174111111, contohnya seperti ini, cari. Oke, keluar ada yang di 1. Baiklah, cukup sekian dari hasil proyekan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.